Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Lina bersama Portal Pemilu. Hari ini kita akan membahas seluk-beluk sistem pemilu dan perjalanan politik di Myanmar. Myanmar adalah sebuah negara republik. Kepala negaranya, yaitu presiden, dipilih oleh Majelis Persatuan atau Pidong Suh Lutau. Majelis ini unik karena terdiri dari dua kamar. Pertama, ada Dewan Nasional atau Amyotah Lutau, yang merupakan majelis tinggi dengan 274 anggota. Kedua, ada Dewan Perwakilan Rakyat atau Pituh Lutau sebagai majelis rendah dengan 440 anggota. Nah, dari seluruh anggota parlemen ini, 75%-nya dipilih melalui pemilihan umum, sementara sisanya, 25% atau 166 kursi, dialokasikan untuk personel militer yang ditunjuk langsung oleh Panglima Tertinggi Tatmadaw. Pemilu di Myanmar diadakan setiap 5 tahun sekali. Hak pilih diberikan kepada semua warga negara yang sudah berusia 18 tahun, tapi ada beberapa pengecualian. Mereka yang tidak bisa memilih adalah anggota sekte keagamaan tertentu, narapidana, orang dengan gangguan jiwa, dan orang yang dinyatakan bangkrut. Sekarang, mari kita lihat sejarahnya. Myanmar merdeka dari Inggris pada tahun 1948. 3 presiden pertama mereka berasal dari satu partai yang sama, yaitu Liga Kebebasan Rakyat Antifasis atau AFPFL. Mereka adalah Sao Shwe Taik, Bau, dan Win Maung. Namun, stabilitas politik ini tidak berlangsung lama. Pada tanggal 2 Maret 1992 terjadi kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win. Setelah kudeta, Ne Win mendirikan Partai Program Sosialis Birma atau BSPP dan memerintah sebagai presiden hingga tahun 1981. Selama periode ini, hingga tahun 1988, semua presiden berasal dari Partai BSPP yang didominasi militer. Titik balik terjadi pada bulan Agustus dan September 1988. Demonstrasi besar-besaran yang menentang pemerintahan BSPP meletus di seluruh negeri, yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan 88. Ne Win, yang saat itu sudah mundur sebagai ketua partai, memberikan peringatan keras. Dia berkata, jika gangguan berlanjut, tentara akan dikerahkan, dan mereka tidak akan menembak ke udara, tapi langsung ke para demonstran. Ancaman ini menjadi kenyataan. Ratusan, bahkan ribuan demonstran tewas ditembak oleh tentara. Puncaknya pada 18 September 1988, militer di bawah Jenderal Sao Maung secara brutal menumpas pemberontakan, yang menewaskan sekitar 3.000 orang dan mengubur harapan demokrasi. 2 tahun kemudian, pada tahun 1990, junta militer akhirnya mengadakan pemilu yang diikuti oleh 93 partai politik. Hasilnya mengejutkan. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi menang telak dengan meraih 81% kursi. Namun, kemenangan besar ini tidak diakui oleh junta militer. Pemerintahan pun kembali diambil alih oleh militer hingga tahun 2010. Setelah 20 tahun tanpa pemilu, akhirnya pada tahun 2010, pemilu kembali digelar. Sayangnya, NLD memutuskan untuk memboikot pemilu ini, yang berakibat pada pembubaran partai mereka. Akibatnya, partai pro-pemerintah, USDP, menang mutlak dan Thein Sein terpilih sebagai presiden. Tak lama setelah itu, NLD mendaftarkan diri kembali pada tahun 2011 untuk ikut serta dalam pemilu Sela tahun 2012, di mana mereka berhasil memenangkan 43 kursi. Momentum ini berlanjut. Pada pemilu 2015, NLD meraih kemenangan gemilang dengan menguasai 86% kursi di parlemen. Kemenangan ini memastikan bahwa calon dari NLD akan menjadi presiden. Meskipun ada klausul dalam konstitusi yang melarang Aung San Suu Kyi menjadi presiden karena suami dan anak-anaknya adalah warga negara asing, sebuah posisi baru diciptakan untuknya, yaitu penasihat negara, yang perannya mirip seperti Perdana Menteri. Presiden Myanmar saat itu dijabat oleh Hatin Kyaw dari NLD. Pada pemilu 2020, NLD kembali memenangkan pemilu. Namun, kali ini pihak militer menuduh adanya kecurangan besar-besaran, dengan klaim 8,6 juta ketidakberesan dalam daftar pemilih. Tuduhan ini menjadi pemicu kudeta militer berikutnya. Pada tanggal 1 Februari 2021, militer kembali mengambil alih kekuasaan. Mereka menahan penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para pemimpin partai NLD. Angkatan bersenjata Myanmar mengumumkan keadaan darurat dan menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Tertinggi Militer, Min Aung Hlaing. Demikian informasi kami kali ini mengenai dinamika pemilu di Myanmar. Sejarah yang penuh liku-liku ini tentu akan menarik untuk kita ikuti perkembangannya, terutama menjelang pemilu 2025. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada informasi selanjutnya. Saya Lina bersama Portal Pemilu.